Oke, sekarang kita mulai masuk ke materi yaitu pengertian dan peran pasar. Jadi yang pertama kita bahas tentang pengertian pasar itu sendiri. Menurut Muhammad Fuad, pasar adalah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Jadi, pasar itu bukan serta-merta suatu tempat yang kumuh, kotor kayak pasar-pasar tradisional yang kita pikirkan, tapi pasar itu suatu tempat di mana di dalamnya itu ada transaksi. Jadi apapun yang di dalamnya ada transaksi itu disebut dengan pasar. Nah, yang kedua adalah tentang peranan pasar. Jadi peranan pasar itu ada 4. Yang pertama adalah bagi produsen atau pengusaha, yaitu memperoleh bahan-bahan produksi. Jadi sebelum kita memproduksi sesuatu, kita butuh bahan baku. Nah, bahan bakunya itu beli di mana? Ya beli di pasar. Yang kedua adalah sebagai tempat mempromosikan hasil produksi. Nah, setelah kita beli bahan baku, oleh produsen diolah. Setelah diolah, maka diperjualbelikan, yaitu dipromosikan di pasar juga. Yang kedua adalah bagi konsumen. Jelas lah ya, namanya konsumen adalah orang yang mengonsumsi, orang yang membeli. Jadi pasar gunanya untuk memperoleh barang dan jasa yang kita butuhkan. Yang ketiga adalah bagi pembangunan. Nah, pembangunan ini yaitu sumber pendapatan pemerintah melalui pajak dan retribusi. Jadi seorang produsen untuk menjual ke pasar itu butuh bayar pajak tempat, pajak sewa, pajak bangunan itu kepada pemerintah, sehingga pemerintah memperoleh pajak untuk pembangunan negara. Begitupun konsumen, kita kadang makan di tempat kita harus bayar nih pajak 10%. Itu untuk siapa ya? Untuk pemerintah juga. Nah, yang terakhir adalah bagi SDM, yaitu sumber daya manusia. Banyaknya tenaga kerja di pasar mengurangi pengangguran. Nah, semakin banyak pasar, semakin banyak nih tenaga kerja yang dibutuhkan, maka akan mengurangi pengangguran dan membuka lapangan usaha. Selanjutnya kita masuk ke pasar barang, karena kita akan bahas tentang pasar barang. Pasar barang itu apa? Yaitu pasar yang memperjualbelikan hasil produksi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi pasar barang itu ya pasar yang memproduksi lalu diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya apa? Ya barang-barang kayak baju, makanan, sayur, buah, komputer, dan lain sebagainya. Pokoknya yang barang. Nah, di dalam pasar barang itu ada 2. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama kita masuk nih, pasar persaingan sempurna. Apa sih itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki mobilitas sempurna dari sumber daya serta pengetahuan yang sempurna baik pembeli maupun penjual, sehingga kekuatan permintaan dan penawaran dapat bergerak bebas. Jadi di pasar persaingan sempurna ini persaingannya sempurna. Jadi itu penjual maupun pembeli itu punya pengetahuan yang bebas, sehingga pasar itu bergeraknya juga akan sempurna. Nah, maksudnya apa sih? Kita masuk aja nih ke ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Contohnya yang pertama adalah penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Maksudnya apa? Misalkan gini, pasar persaingan sempurna itu misalkan ada pasar beras. Itu jualan beras doang. Nah, di situ penjual dan pembeli bebas buat keluar masuk pasar. Misalkan kita mau jual beras, ya bebas, gak ada halangan. Pembeli mau beli beras pun juga gak ada halangan, jadi bebas. Yang kedua adalah faktor produksi bergerak bebas. Faktor produksi itu apa aja kemarin? Ada lahan, ada tenaga kerja, ada gedung, dan lain sebagainya. Jadi kita bebas menentukan mau buka lahan di mana, buka sewa di mana, asalkan mematuhi peraturan hukum. Jadi nggak ada batasan-batasan apapun. Yang ketiga adalah banyak penjual dan pembeli. Nah, contohnya tadi pasar beras.
pasar beras tuh, yang jual beras tuh pasti banyak banget di mana-mana, dan yang beli juga banyak banget. Soalnya apa? Soalnya beras itu adalah bahan pokok. Yang keempat adalah produk yang dijual homogen. Nah, tadi kan udah dicontohin, misalkan pasar beras itu ya jualnya beras doang, walaupun mereknya beda-beda ya, tapi jualnya beras doang, jadi homogen, cuman satu. Dan yang kelima, konsumen mengetahui kondisi pasar. Jadi itu pembeli atau konsumen itu sebenarnya udah ngerti, oh misalkan harga pasaran beras sekarang lagi segini nih, oh harga telur nih di pasar telur harganya lagi segini nih. Jadi konsumen tuh tahu tentang naik turunnya kondisi pasarnya. Dan yang keenam adalah tidak ada campur tangan pemerintah. Nah biasanya tuh mereka kan jualannya itu nggak ini ya, maksudnya jualnya per individu atau per seorangan yang jual, jadi nggak ada campur tangan pemerintah di dalam misalkan menentukan harga segala macam. Jadi ya misalkan pasarnya emang segitu ya produsen bebas untuk memasarkan berapapun asalkan ya sesuai dengan pasaran yang ada. Nah selanjutnya itu kelebihan pasar persaingan sempurna. Nah ini misalkan nih contohnya ada pasar daging, ada pasar kentang, ada pasar kopi. Nah, jadi informasi tentang pasar telah diketahui oleh konsumen maupun penjual. Misalkan, oh harga daging sekarang 1 kilo lagi 100.000 nih. Oh harga daging sekarang lagi turun nih 90.000, yuk beli, kayak gitu. Jadi pasar tuh terbuka. Orang tuh tahu tentang harga-harga yang ada di pasar. Yang kedua, barang yang dijual akan laku berapapun jumlahnya tanpa penurunan harga. Jadi misalkan harga daging sekarang lagi naik banget. Emangnya gimana ya caranya biar bisa laku? Nah penjual tuh nggak perlu nurunin banyak harga daging, karena orang juga bakal butuh daging walaupun harganya mahal kayak gitu. Yang ketiga adalah tidak ada persaingan. Karena apa? Karena homogen, cuma satu. Jadi ya kalau jual daging nggak bakal kalah sama orang yang jual ayam. Karena apa? Daging sama ayam ya beda fungsinya. Misalkan makanan ini harus pakai daging, nggak bisa ayam. Jadi ya nggak ada persaingan, nggak bisa digantikan lah intinya. Nah selanjutnya adalah kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna sulit dijumpai. Maksudnya apa sih? Maksudnya tuh nggak banyak orang yang jual. Bahkan pasar daging itu biasanya kita carinya di mana nih? Oh di daerah sini. Jarang banget kan orang jual daging tuh di mana-mana berjejer-jejer, itu jarang banget. Nah yang kedua adalah memaksa persaingan produk akibat kemajuan teknologi. Jadi biasanya pasar-pasar persaingan sempurna ini masih jauh dengan teknologi karena mungkin masih milik pribadi atau mungkin karena ini masih menggantungkan alam. Jadi masih belum ada kecampuran teknologi di sana. Jadi harus berinovasi untuk bersaing dengan teknologi-teknologi yang ada. Yang ketiga adalah keuntungan maksimum dapat diprediksi. Nah karena orang itu tahu ya harganya berapa segala macam, karena harganya itu udah ditebak oleh konsumen, jadi kita udah tahu nih keuntungan kita tuh berapa sekarang. Misalkan harganya naik, keuntungan kita berapa, kita udah tahu. Nah yang keempat adalah pasar gelap atau black market yang dapat muncul sewaktu-waktu. Kalian tahu kan black market itu pasar yang mungkin ada barang-barang yang busuk tapi diperbarui biar lebih fresh kelihatannya kayak gitu. Soalnya ini barang-barang pokok, barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang. Nah, untuk mengatasi barang-barang mahal, biasanya orang bikin nih daging busuk di freshen lagi, atau kentang busuk di freshen lagi biar harganya naik kayak gitu. Jadi itu adalah kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Yang kedua, kita masuk ke pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu apa? Yaitu pasar yang biasanya tuh cuman sedikit penjual tapi banyak pembelinya. Jadi penjual di sini tuh bisa menentukan harga barang yang didagangkan, dan produk barang yang diperdagangkan sangat beragam atau heterogen. Beda kayak tadi ya, yang pasar persaingan sempurna itu rata-rata homogen, cuma satu. Misalkan jualan daging ya jualan daging, misalkan jualan beras ya beras, kentang ya kentang. Tapi kalau tidak sempurna itu
rata-rata barangnya heterogen atau banyak. Nah ini nih ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah pasar monopoli. Pasar monopoli itu pasar yang hanya satu komoditas dan barang ini tidak ada penggantinya, atau yang sangat mirip itu nggak ada. Misalkan ini LPG, tabung gas, namanya mono ya satu komoditasnya. Jadi hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. Jadi yang punya LPG itu ya cuma satu, cuman Pertamina. Gak ada lagi kan yang memproduksi LPG. Dan yang kedua adalah tidak ada barang substitusi yang mirip. Barang substitusi itu apa? Barang pengganti. Ada nggak yang bisa gantiin LPG? Ada sih, misalkan minyak tanah gitu. Tapi kan itu beda beda wujud. Maksudnya bukan, orang tuh udah nggak pakai minyak tanah lagi rata-rata sekarang. Orang tuh pada pakai LPG karena lebih simpel, efisien, dan lebih murah. Jadi nggak ada nih barang substitusi yang mirip banget sama LPG. Yang ketiga adalah produsen memiliki kekuatan menentukan harga. Karena dia monopoli, karena dia cuma satu produsennya, dia bebas untuk menentukan harga. Mau LPG harganya segini, bebas. Dan yang keempat adalah tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki perusahaan tersebut. Ya karena LPG itu cuma satu, milik Pertamina, ya nggak bisa perusahaan lain masuk. Aku mau jualan ini atas nama ini, atau aku coba masuk deh punya ini nih, barang ini masuk dengan atas nama Pertamina, bisa nggak ya? Itu agak sulit di pasar monopoli. Selanjutnya adalah kelebihan pasar monopoli. Yang pertama adalah efisiensi produksi. Maksudnya apa? Karena dia cuman produksi satu komoditas. Misalkan ini ada BBM, satu komoditas kan, meskipun ada solar, ada Pertamax, ada Pertalite, tapi tetap satu komoditas kan, yaitu bahan bakar. Nah karena cuman satu, jadi lebih efisien untuk memproduksinya, lebih terfokus lah, karena dia fokusnya sama bahan tambang, bahan bakar ini aja. Yang kedua adalah mendorong terjadinya inovasi. Nah karena ya cuma satu komoditas, jadi inovasinya tuh cepet. Misalkan sekarang lagi gini nih, lagi pandemi, lah kita inovasinya apa nih untuk biar bisa tetap laku gitu. Ini lagi keadaan gini, inovasinya gimana gitu. Yang ketiga adalah mengurangi persaingan yang tidak bermanfaat. Ya karena cuma satu doang, jadi ya satu komoditas doang, jadi ya nggak terlalu banyak persaingan yang ada. Terus kekurangan pasar monopoli, yaitu penyalahgunaan kekuatan pasar yang pertama. Karena dia merasa satu-satunya, kadang ada nih penyalahgunaan kekuatan pasar. Misalkan ada kebijakan nggak semena-mena, tiba-tiba harga bensin naik karena alasan yang nggak jelas gitu. Nah itu kan akan merugikan banyak orang, padahal mungkin bisa ditekan lagi atau gimana gitu. Yang kedua adalah tingkat produksi yang lebih rendah. Maksudnya apa? Karena ini ya mungkin karena cuma satu komoditas dan bahan bakunya itu terbatas, jadi tingkat produksi mereka itu nggak terlalu banyak, jadi terbatas, nggak bisa banyak-banyak untuk memproduksi. Yang ketiga adalah mengurangi kesejahteraan konsumen. Nah misalkan ada kebijakan yang nggak baik atau yang merugikan konsumen, itu bakal ngurangin kesejahteraannya, karena konsumen tuh ya berharap satu-satunya ya pada Pertamina gitu misalnya. Kalau misalkan Pertamina memberikan kebijakan yang mungkin menurut kita merugikan, ya konsumen bakal kurang sejahtera. Yang keempat adalah timbulnya ketidakadilan terhadap konsumen. Karena mungkin produksinya terbatas ya, jadi mungkin ada ketidakadilan di situ. Contoh kecilnya kayak gini, kita diwajibkan beli ini Pertalite gitu. Ternyata banyak nih beberapa pom bensin yang kehabisan Pertalite, yang akhirnya kita harus beli Pertamax yang itu lebih mahal dan nggak semua orang mampu. Jadi di situ ada ketidakadilan terhadap konsumen.
Selanjutnya kita masuk ke pasar oligopoli, yaitu pasar yang terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli. Contohnya itu apa? Contohnya seperti mobil, industri mobil. Industri mobil tuh banyak banget, ada Toyota, ada Honda, ada Suzuki, dan lain sebagainya. Terus misalkan ini snack itu ada banyak banget, ada dari Unilever, ada dari Walls, ada dari Wings, ada dari banyak banget deh. Terus ada smartphone, ada dari Lenovo, Oppo, Asus, iPhone, dan lain sebagainya. Jadi terdapat beberapa penjualnya tuh banyak. Dan yang kedua adalah harga ditentukan oleh produsen besar. Maksudnya adalah gini, ada produsen besar patokan untuk menentukan harga kita. Misalkan kita pengen beli air mineral nih. Air mineral itu yang paling terkenal, yang paling besar yang kita tahu ya, misalkan Aqua. Nah, rata-rata mereka itu jualnya itu ya mendekati harga Aqua. Kalau bisa ya di bawahnya Aqua, soalnya yang menentukan harga mungkin si Aqua itu. Soalnya kalau kita jual di atas Aqua ya kita harus punya kualitas yang bagus juga gitu. Dan yang ketiga adalah terdapat price leader atau ini penjual yang memiliki pangsa pasar terbesar. Ya tadi di sini yang menentukan harga itu ya yang paling besar pangsanya. Misalkan tadi di air mineral Aqua, yaitu yang menentukan harga ya mereka. Yang keempat adalah barang yang diperjualbelikan dapat homogen maupun berbeda corak atau differentiated product. Jadi mungkin yang barang yang diperjualbelikan itu mungkin sama kayak air mineral, ya rata-rata air mineral, cuman beda corak atau beda motif, beda inovasi doang kayak gitu. Tapi ya penjualnya banyak. Terus yang kelima adalah hambatan perusahaan lain masuk ke dalam pasar. Contohnya ya ini, misalkan di perusahaan air mineral itu udah banyak nih brand-brand ini. Nah, perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar itu agak susah ya, karena emang lagi banyak banget penjualnya dan kita harus bisa bersaing dengan penjual-penjual yang lain. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dari oligopoli ini sendiri. Yang pertama adalah dana cukup untuk pengembangan produk baru. Nah, mungkin karena pasar oligopoli ini rata-rata adalah perusahaan-perusahaan yang bersaingnya itu banyak pesaingnya, jadi kita punya dana yang cukup untuk mengembangkan produk-produk yang terbaru. Yang kedua adalah terjadi penemuan dan inovasi baru. Ya karena kita banyak penjual, kita harus punya inovasi baru. Misalkan ini lagi zamannya ini nih, kita harus bikin produk yang kekinian yang bisa masuk nih ke dalam masyarakat, ke dalam kehidupan masyarakat sekarang ini lagi gimana kayak gitu. Yang ketiga adalah penerapan teknologi baru. Ya karena biasanya barang-barang ini tuh diproduksi dengan teknologi ya, bukan lagi bergantung pada alam kayak pasar persaingan sempurna. Jadi teknologi itu tetap diperbarui. Yang keempat adalah efisiensi yang tinggi. Ya mungkin karena teknologi itu diperbarui terus ya produksinya semakin efisien. Yang kelima adalah adanya persaingan harga yang menguntungkan konsumen. Nah, karena ada penjualnya banyak, nah orang itu pasti belinya tuh beli Aqua apa beli Lem Mineral ya. Dari segi rasa sih enak si Lem Mineral misalkan. Dari harga juga lebih murah Lem Mineral. Udah deh beli Lem Mineral aja kayak gitu contohnya. Dan kekurangannya adalah yang pertama adalah adanya pemimpin pasar. Ya tadi kalau air mineral kita pasti cenderung air mineral ya Aqua gitu. Jadi mungkin apapun walaupun kemasannya beda tetap aja kita nyebutnya Aqua. Dan yang kedua adalah membutuhkan investasi yang besar. Ya karena pesaing yang banyak kita harus bisa bikin produk kita itu diketahui oleh orang, dan itu butuh dana yang cukup besar. Yang ketiga adalah adanya hak paten sehingga susah untuk memproduksi barang sejenis. Ya, tadi misalkan air mineral udah ada izinnya, udah ada hak patennya.
aqua, ada le mineral, ada cleo. Nah kalau kita masuk ke dalam pasar itu, kita harus bikin hak paten, kita harus bikin brand, kita harus ngurus BPOM, ngurus halal dan sebagainya, dan itu ya butuh dana yang besar. Yang keempat adalah membayar pada pemerintah. Jelas lah ya, seorang produsen, apalagi produsen besar, wajib membayar pada pemerintah ya pajak, itu mungkin nggak kecil. Dan yang kelima adalah ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Nah, misalkan di dalam masyarakat itu ada ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi orang itu ya cenderung membeli sesuai dengan pendapatannya gitu. Yang keenam adalah pemborosan proses produksi. Nah, biasanya kan kalau proses produksi menggunakan mesin kan kadang ada yang damage, ada yang rusak, dan itu biasanya nggak sedikit ya. Misalkan barang ini reject nih, banyak banget, ada 100 pieces yang reject, itu bakal menjadi pemborosan proses produksi. Dan yang ketujuh adalah eksploitasi dan kolusi. Eksploitasi itu adalah terhadap tenaga kerja. Kan misalkan kita harus memproduksi banyak banget barang, nah tenaga kerja harus lembur sampai pagi, sedangkan gajinya juga masih tetap. Itu eksploitasi. Dan kolusi adalah persaingan antar perusahaan. Mungkin ya karena merasa tersaingi jadinya ada cekcok, atau mungkin ada perang dingin antar perusahaan, saling bersaing, dan kadang persaingan itu nggak sehat. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pasar monopsoni. Pasar monopsoni itu adalah pasar atau bisnis perusahaan atau individu yang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi satu-satunya pembeli atas suatu produk, barang, atau jasa yang ada di suatu pasar komoditas. Jadi maksudnya adalah ini adalah bentuk pasar yang di dalamnya itu cuma ada satu pembeli aja, yang biasanya berupa satu pelaku usaha yang menjadi pembeli tunggal, sehingga mereka yang menguasai pasar komoditas. Jadi ini adalah termasuk pasar tidak sempurna, yang mana pasar tersebut itu masih belum terorganisir dengan baik. Biasanya kondisi pasar ini itu terjadi di beberapa daerah perkebunan atau industri hewan. Jadi posisi tawar-menawar dalam harganya juga antara petani itu masih belum tidak wajar ya, belum wajar. Masih belum ada hukum yang mengikat banget gitu. Nah, apa sih faktor terbentuknya pasar monopsoni itu? Nah, kan udah disinggung tadi kalau monopsoni itu biasanya di daerah industri atau perkebunan, industri hewan maksudnya, dan perkebunan. Nah, jadi para petani ini nggak punya hak dalam hal tawar-menawar harga. Nah, ciri-ciri pasar monopsoni yang pertama adalah hanya ada satu pembeli. Ya udah dibilangkan tadi, jadi monopsoni itu cuma ada satu doang pembelinya dari produsen. Nah, dia beli dari produsen semuanya. Nah, sama dia yang beli ini dijual lagi pada konsumen gitu. Yang kedua adalah harga ditentukan oleh pembeli. Nah, misalkan kita punya dana gede, aku mau beli ini nih, semua perkebunanmu aku beli segini, nanti akan aku jual lagi ke konsumen. Nah, kan yang menentukan harga jualnya si sayur-sayuran tadi, perkebunan tadi, kan si pembelinya, kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah pendapatan yang tidak merata. Nah, pasar ini tuh banyak ketidakadilan, di mana produsen atau petani itu nggak terlalu banyak punya peran untuk menentukan harga. Nah, biasanya tuh yang menentukan harga ya orang yang beli, kayak gitu. Nah, petani ya iya aja, karena apa ya, karena butuh duit kayak gitu. Dan yang keempat adalah barang yang dijual umumnya adalah bahan mentah, ya kayak tadi misalkan sapi, misalkan sawi, cabai, itu kan bahan-bahan mentah yang nantinya dijual lagi ke konsumen. Dan yang kelima adalah sering terjadi perselisihan. Nah, ya karena mungkin gak adanya petani itu gak bisa mematok harga terlalu tinggi karena butuh uang, kadang petaninya itu juga dirugikan.
Jadi mungkin ada perselisihan di dalamnya. Selanjutnya adalah kelebihan dari pasar monopsoni, yaitu terjaminnya kualitas. Maksudnya apa ya? Karena kekuasaannya itu secara penuh dikendalikan oleh pihak pembeli, maka para pedagang di dalamnya itu harus memenuhi keperluan konsumen mereka, baik itu dari sisi kualitas ataupun dari harganya. Jadi pembeli itu punya hak nih, ini barang harus dijual kayak gini, harus fresh, harus bersih, harus segala macam kayak gitu. Dan yang kedua adalah penghematan biaya, ya karena kita sendiri belinya dengan harga yang agak murah, maka kita juga dalam mengolah juga lebih menghemat biaya. Kekurangannya adalah penjual tertekan dengan ketentuan harga yang diberikan oleh konsumen. Kita beli ini lahan cabai, aku beli nih lahan cabai 1 hektar sekian ratus juta gitu. Nah, kadang penjual tuh tertekan karena ya kurang, tapi ya kita membutuhkan dana, kita butuh uang untuk kembali ngolah cabai lagi segala macam. Jadi ya penjual tertekan aja, petani itu tertekan. Dan yang kedua adalah tidak adilnya perilaku pembeli, ya karena si pembeli atau konsumen itu menentukan harga yang mungkin menurut dia udah bagus tanpa mempertimbangkan kondisi yang sedang dialami oleh petani atau pedagang, dia bakal menimbulkan ketidakadilan. Oke, yang terakhir adalah pasar monopolistik, yaitu pasar yang dengan banyak produsen dan menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Jadi ini tuh hampir mirip sama pasar oligopoli yang tadi, cuman ada beberapa perbedaan karakteristik. Contohnya kayak yang pertama adalah jumlah produsennya. Kalau pasar oligopoli itu produsennya nggak terlalu banyak, beberapa aja. Tapi kalau pasar monopolistik itu benar-benar banyak banget. Dan yang kedua adalah halangan masuk pasar. Nah, kalau oligopoli itu ada halangan masuk pasar karena kita harus bersaing dengan produsen-produsen besar. Sedangkan kalau pasar monopolistik itu walaupun ada produsen besar, kita masih bisa kok masuk ke dalam pasar tersebut. Dan dari persaingannya, oligopoli itu ada persaingan harga dan persaingan bukan harga. Jadi ada persaingan dalam segi harga dan tidak. Tapi kalau di pasar monopolistik itu lebih dominan persaingannya itu bukan di harga, tapi mungkin persaingannya ada di kualitas atau segala macam. Nah, ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah banyak penjual. Misalkan ini ada penjual deterjen di mall atau penjual ini motor motor trail atau nggak tahu ya, pokoknya motor itu banyak banget kan, ada dari Honda, ada dari Suzuki, Kawasaki, KTM, Yamaha kayak gitu. Jadi walaupun banyak tapi mereka itu ada perbedaan masing-masing, adanya diferensiasi produk. Yang ketiga adalah produsen mempengaruhi harga. Ya karena berbeda kualitas, berbeda brand, maka produsen yang menentukan harga tersebut. Dan produsen keluar masuk pasar dan aktif melakukan promosi penjualan. Ya karena ada persaingan yang banyak banget penjualnya, jadi ya mereka harus aktif untuk melakukan promosi ke pasar biar produknya itu diketahui oleh orang. Nah, yang pertama kelebihannya itu adalah konsumen bebas memilih produk. Karena banyak banget penjual, karena banyak banget jenis. Misalkan tadi deterjen itu banyak banget, ada deterjen cair, ada deterjen bubuk, deterjen apalah bentuknya, itu kita bebas buat memilih produk. Yang kedua adalah mendorong inovasi produk baru. Misalkan tadi deterjen ini bubuk itu terlalu panas di tangan, kita berinovasi bikin deterjen yang lebih friendly nih dengan tangan-tangan orang-orang, bisa buat cair, bisa buat kayak gel kayak gitu. Itu inovasi produk. Yang ketiga adalah konsumen selektif dalam memilih produk. Nah, karena banyaknya pilihan tersebut, konsumen tuh jadi pilih-pilih, kayak selektif banget.
yang paling worth it untuk dibeli itu yang mana ya, yang paling sesuai dengan budget aku tuh yang mana ya, kayak gitu. Dan yang keempat adalah mudah dijumpai. Jadi di mana-mana tuh kita bisa beli. Kita mau beli deterjen di toko kelontong juga ada, kita mau beli di Indomaret, Alfamart, Superindo juga ada. Tapi kekurangannya adalah memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Ya, karena banyak yang jualan ya pasti persaingannya tinggi dan pasti membutuhkan apa ya, kedua adalah modal besar. Ya nggak mungkin dong kita jualan motor tapi nggak ada modal yang gede, padahal persaingannya itu ketat banget. Dan yang ketiga adalah inovasi produk membuat harga beli meningkat. Karena persaingan yang semakin terus-menerus berjalan, perusahaan kan pasti bikin inovasi-inovasi baru ya. Misalkan bikin motor yang dulunya nggak yang harus disetir pegangannya, aku bikin inovasi baru deh, motornya nggak usah dipegang, setirnya bisa jalan sendiri. Dan itu kan pasti membutuhkan biaya yang mahal, jadi harga belinya juga meningkat. Itulah kekurangan dari pasar monopolistik. Nah, itu aja penjelasan dari pengertian dan peran pasar. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Tapi kalau kalian ada pertanyaan yang masih belum jelas, kalian bisa langsung tanya di grup WA di kelas ekonomi. Kalian bisa langsung sebutkan nama dan absen kalian di grup WA setelah kalian menonton video ini. Nah, untuk penutup, selanjutnya ini ada sedikit kutipan dari Abdullah Gimnastiar untuk motivasi kalian juga. Beliau berkata bahwa waktu bekerja orang rajin adalah sekarang, sedangkan waktu bekerja orang yang malas adalah besok. Jadi kalian yang memutuskan sendiri ingin menjadi orang yang rajin atau menjadi orang yang malas. Kalau kalian ingin menjadi orang yang rajin, maka kerjakanlah segala urusan kalian, segala tugas dan pekerjaan kalian sekarang. Tapi kalau kalian memilih untuk menjadi orang malas, kalian bisa memilih untuk mengerjakannya besok atau bahkan tidak sama sekali. Kalian yang menentukan. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita kembali lagi ke grup WhatsApp. Dan jangan lupa untuk tetap aktif dan merespon di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.